Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran melalui daring. Jadi adik-adik yang sangat diharapkan untuk partisipasinya dalam kegiatan proses pembelajaran hari ini, yang mana kita akan belajar tentang sejarah wajib berkaitan dengan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, jadi ada daftar hadir yang akan dikirim. Kemudian adik-adik silakan mengisi daftar hadir. Jadi sebelum menonton video pembelajaran ini, silakan isi dulu daftar hadir. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran ada kuis yang akan dikirimkan. Jadi adik-adik silakan mengisi kuis tersebut. Kemungkinan besar kuis itu akan dikirim melalui classroom. Oke, jadi saya berharap keadaan adik-adik sehat dan tanpa kurang sesuatu dan apapun. Oke, kita masuk di materi. Materi kita itu karena diawali pada awal pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita mulai dengan materi bab 1. Jadi pada bab Indonesia pada awal kemerdekaan, bab 1 ini materi yang kita bahas untuk hari ini itu 2 sub bab, yaitu poin A, peristiwa seputar proklamasi 17 Agustus 1945, dan B, kebijakan pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa seputar proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi pada peristiwa seputar proklamasi itu ada 3 item penting yang kemudian adik-adik harus pahami. Itu yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada perumusan teks proklamasi, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan 16 Agustus 1945. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus itu yang pertama, pada malam hari pertemuan para pemuda dan mahasiswa di laboratorium bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian ada pertemuan dipimpin oleh Hairul Saleh dan dihadiri oleh Darwis, Johar, Nur Kusnandar, Subadio, Eri Sudewo, Margono, Wikana, Armansyah. Mereka sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang dan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Pukul 21.00 Wikana dan Darwis segera menemui Bung Karno di kediamannya yang didampingi oleh Bung Hatta, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Dr. Samsi, Dr. Buntaran Sudiro Subarjo. Lewat tengah malam, para pemuda mengadakan pertemuan kembali di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dr. Muardi, Sukarni, Yusuf Punto, dan Sudanso Singgi. Ini peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 16 Agustus H-1 pada H-1 proklamasi, yaitu pada pukul 4.00 para pemuda mengamankan Soekarno Hatta dan dibawa menuju markas peta dalam kurung Sudarso Sudeno di Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Pada pukul 17.00 atau pada pukul 5 sore, Ahmad Subarjo ditemani Yusuf Punto, Subiro, dan Sulaiman tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Pukul 23 atau jam 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Setelah singgah sebentar ke rumah masing-masing, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini ada dua peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 15 dan 16 Agustus. Lanjut. Dasar perbedaan antara golongan muda dan golongan tua pada dasarnya terletak pada momentum kapan harus dilaksanakan proklamasi dan cara pelaksanaan. Jadi di sini ada dua perbedaan pendapat dari golongan tua dan golongan muda. Yang pertama, golongan tua mengatakan proses proklamasi sebaiknya dilaksanakan atas dasar perhitungan politik untuk menghindari pertikaian dengan Jepang. Kemerdekaan sebaiknya melalui PPKI. Kita ketahui bersama bahwa awal-awal sebelum kemerdekaan, pada saat sebelum kemerdekaan, bahwa pemerintah Jepang telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Nah, ini kemudian diharapkan oleh golongan tua, dalam hal ini Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan kawan-kawannya itu, mereka menginginkan proklamasi melalui PPKI. Namun, golongan muda menganggap bahwa ketika kita berharap bahwa proklamasi melalui PPKI, maka itu hanya merupakan hadiah daripada Jepang. Jadi golongan muda di sini ada Hairul Saleh, Johar Nur, Subadio, ada Subianto, Kusnandar, Margono, Wikana, dan Armansyah. Mereka mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan dengan kekuatan bangsa sendiri tanpa harus melalui PPKI yang dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Jadi ini ada dua perbedaan pendapat tentang momentum dan cara pelaksanaan proklamasi. Lanjut. Perumusan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 pukul 1.30 atau 02 dini hari, setengah 2 ya, malam dini hari, perundingan di rumah Laksamana Tadasi Maeda dimulai. Terjadi perdebatan antara Soekarno-Hatta dan anggota-anggota PPKI dengan perwakilan pemuda Soekarni dan Hairul Saleh. Bung Karno yang dibantu Bung Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian menyiapkan teks yang ditulis dengan judul Maklumat Kemerdekaan. Atas usul Mr. Iwaku Sumasmandri, kata maklumat diganti dengan proklamasi. Jadi maklumat teksnya itu maklumat, kemudian diganti atas usul Iwaku Sumasmandri diganti menjadi proklamasi. Yang ketiga, teks proklamasi disetujui. Muncul pertentangan baru tentang siapa yang akan menandatanganinya. Atas usul Soekarni, hanya Soekarno dan Hatta yang akan menandatangani. Jadi di sini ada pertentangan ya tentang siapa saja yang menandatangani proklamasi. Namun Soekarni mengusulkan atas nama bangsa Indonesia, maka teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian Sayuti Melik mengetik teks ini dengan memperbaiki beberapa kata. Oke, lanjut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengumuman tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan dicetak dengan cepat menggunakan peralatan seadanya dan disebarkan masyarakat. Jadi pengumuman pada saat tanggal 17 Agustus 1945, media atau informasi tidak seperti sekarang yang sangat cepat. Dulu informasi itu, transformasi itu hanya melalui radio dan surat-surat kabar. Tapi semua ini dimaksimalkan oleh para pemuda. Awal proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun demi alasan keamanan kemudian dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi awal rencananya bahwa proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun mengingat walaupun Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, namun pada saat itu Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Jadi makanya agar tidak terjadi konflik yang bisa
jatuh korban jiwa, yang bisa menyebabkan korban jiwa, maka proklamasi ini dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 6. Adapun susunan acara pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan proklamasi, kemudian ada pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya pada saat pengibaran. Jadi bendera pusaka yang sampai hari ini itu masih ada, itu dijahit oleh Ibunda Fatmawati. Kemudian yang ketiga, sambutan Wali Kota Suryo dan Dr. Muardi. Oke, lanjut. Nah, ini gambar pada saat pengibaran bendera merah putih, sangsaka merah putih, yang di sini juga kelihatan didampingi oleh para pemuda, pemudi, kemudian ada Bapak Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi sangat jelas. Lanjut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita tentang proklamasi segera disebarkan ke seluruh penjuru tanah air ke dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, teks proklamasi telah sampai ke tangan Waidan B. Palenewan atau Kepala Radio Domi, kemudian memerintahkan F. Wuz untuk menyiarkannya 3 kali berturut-turut. Pemancar radio kembali disegel oleh Jepang. Berita proklamasi tetap harus disebarkan oleh para pemuda dengan merakit pemancar baru di Menteng 31 yang berkode panggil DJK 1. Selain melalui radio, berita proklamasi juga disebarkan lewat surat kabar dan selebaran. Hampir semua surat kabar Jawa yang terbit 20 Agustus 1945 diberitakan tentang proklamasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat tanggal 17 Agustus itu telah disebarkan. Namun kita ketahui bersama bahwa masih banyak daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh media, oleh berita. Makanya informasi kemerdekaan itu bisa sampai 2-3 bulan untuk bisa sampai ke seluruh pelosok negeri. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua, kebijakan pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, jadi ini sebab kedua tentang kebijakan pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, kebijakan ekonomi keuangan. Kebijakan ekonomi keuangan ini menyangkut 2 kebijakan, yaitu keuangan domestik dan keuangan internasional. Kemudian ada kebijakan birokrasi pemerintahan, ada kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang militer, kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang hukum, hubungan pusat dan daerah. Oke. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas pada kebijakan ekonomi keuangan. Jadi untuk poin 3, 4, 5 akan dibahas setelah pertemuan berikut. Jadi kita fokus dulu di kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan domestik dan keuangan internasional. Oke, lanjut. Dalam penerapan kebijakan perekonomian dan keuangan domestik, pemerintah Republik Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat, antara lain tingginya tingkat inflasi karena beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali, kondisi kas negara yang masih kosong, perdagangan ekspor yang macet akibat dari blokade laut Belanda, adanya maklumat dari Panglima Afney yang memberlakukan mata uang Nika di wilayah yang dikuasai Sekutu. Jadi penerapan kebijakan perekonomian keuangan menghadapi tantangan yang sangat berat. Ya, kita ketahui bahwa tingginya tingkat inflasi karena pada saat itu mata uang Jepang itu banyak beredar di Indonesia. Kemudian kondisi kas negara yang masih kosong ya, karena baru merdeka, belum ada pemasukan, jadi kas negara masih kosong. Kemudian perdagangan ekspor yang macet. Jadi di sini bahwa pada masa penyerahan Jepang itu daerah laut dikuasai oleh Belanda. Oke, lanjut. Pembentukan Bank Negara Indonesia. Jadi pada tahun 1956, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, BNI didirikan oleh pemerintah dan
menjadi bank umum pertama milik Republik Indonesia yang dikepalai oleh Margono Joyo Hadi Kusumo. Kemudian yang kedua, kebijakan kedua, pemberlakuan uang Republik Indonesia atau ORI. ORI dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Oktober 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. ORI diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang pengaturan penukaran mata uang Jepang terhadap ORI. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI memiliki dua signifikansi utama, yaitu menekankan inflasi, kemudian menstabilkan harga-harga barang. Lanjut, pinjaman nasional. Ini salah satu kebijakan lagi, pinjaman nasional. Dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban menabung oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Sesungguhnya masyarakat telah memberi pinjaman kepada pemerintah. Jadi di sini masyarakat disuruh menabung. Nah, uang tabungan itu dijadikan modal untuk bank. Jadi masyarakat menabung, uang itu sebagai modal. Pada tahap pertama, dana yang didapat dari bank, tabungan, pos, dan penggadaian berhasil mencapai 500 juta rupiah. Kemudian ada kebijakan kedua, kebijakan selanjutnya itu nasionalisasi Djavas Bank. Hasil kinerja panitia nasionalisasi Djavas Bank terlihat pada tanggal 12 Juli 1951 dengan pemberhentian Dr. Howing dan diganti oleh Mr. Sarifudin Prawira Negara. Pada 15 Desember 1951 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Djavas Bank menjadi Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dan bank sirkulasi Indonesia. Jadi kita ketahui bersama Bank Indonesia merupakan salah satu induk dari semua bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian Bank Indonesia juga merupakan transaksi atau tempat transaksi antara sistem perdagangan yang ada di luar negeri. Jadi ekspor impor yang terjadi di luar negeri itu sistem pembayarannya melalui Bank Indonesia. Oke, lanjut. Badan Perancang Ekonomi. Lembaga ini diresmikan pada 19 Januari 1997 dan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian selama 2-3 tahun. Hasilnya adalah diajukannya draft rencana pembangunan 10 tahun. Jadi ini Badan Perancang Ekonomi. Kemudian ada Kasimo Plan. Eji Kasimo sebagai Menteri Urusan Bahan Pangan menggulirkan sebuah rencana untuk melakukan swasembada pangan beras. Jadi ada Menteri Urusan Bahan Pangan mengeluarkan sebuah rencana untuk melakukan swasembada pangan. Kemudian di sini juga ada panitia pemikir siasat ekonomi. Ini para pemikir ekonomi itu bagaimana strategi tentang perekonomian. Pada bulan April 1997 Badan Perancang Ekonomi diperluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi yang bertugas memberikan saran atau kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah. Oke, lanjut. Sistem ekonomi gerakan Benteng. Program Benteng yang digagas oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir merupakan sebuah penataan kondisi ekonomi Indonesia harus diawali dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Dalam hal ini, para pengusaha nasional harus diberi prioritas untuk lebih berkembang dengan pemberian bantuan modal dan pelatihan yang dilaksanakan sejak April 1950 hingga 1953. Program ini tidak berhasil karena para pengusaha ternyata justru semakin bergantung kepada pemerintah tanpa berusaha secara mandiri. Jadi ada kebijakan sistem ekonomi gerakan Benteng, namun program ini tidak berhasil karena para pengusaha-pengusaha itu tidak bisa mandiri, mereka hanya bergantung kepada pemerintah. Oke, lanjut. Ada kebijakan Indonesianisasi. Di bawah Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Adisuryo berusaha mendorong kembali pengusaha-pengusaha kecil untuk berkembang. Upaya-upaya ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah mewajibkan perusahaan asing untuk melatih tenaga Indonesia. 2. Pemerintah mendirikan perusahaan negara. 3. Pemerintah memberikan kredit bagi pengusaha nasional. 4.
pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas. Jadi kebijakan Indonesianisasi itu mencakup tentang bahwa perusahaan-perusahaan asing wajib melatih tenaga kerja Indonesia. Kemudian pemerintah mendirikan perusahaan negara. Perusahaan-perusahaan negara itu yang hari ini kita kenal dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian pemerintah memberikan kredit bagi pengusaha nasional. Jadi pengusaha-pengusaha diberikan kredit untuk bisa mengembangkan usaha-usaha mereka. Kemudian juga pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas untuk melindungi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Kita masuk pada kebijakan ekonomi keuangan internasional. Jadi di sini untuk mengatasi blokade laut yang dilakukan oleh Belanda, maka pemerintah Indonesia menerapkan strategi diplomasi melalui jalur politik dan ekonomi. Melalui jalur politik, strategi diplomasi yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan bantuan berupa 500.000 ton beras terhadap India yang pada saat itu sedang dilanda bencana kelaparan yang sangat berkepanjangan. Jadi ini salah satu strategi melalui jalur politik Indonesia yang membantu India, karena pada saat itu India dilanda bencana kelaparan. Karena kita ketahui bersama bahwa India mempunyai banyak sekali penduduk. Kemudian melalui jalur ekonomi, pemerintah Indonesia menerapkan strategi untuk membuat sebuah kontak dagang langsung dengan negara-negara asing. Jadi melalui ekonomi, Indonesia kerjasama dalam bidang ekonomi, sistem dalam bidang perdagangan dengan negara-negara asing. Oke, lanjut. Nah, makna politis dari strategi politik dan ekonomi yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa secara politis blokade laut Belanda tidak memiliki implikasi apa-apa. Artinya, secara politik bahwa blokade laut Belanda itu tidak berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Jadi di sini menciptakan kepercayaan dunia bahwa blokade itu tak punya pengaruh apa-apa. Yang kedua, Indonesia ternyata memiliki strategi yang gitu untuk mendapatkan dukungan India. Jadi dengan adanya bantuan beras 500.000 ton kepada India, maka India memberi dukungan kepada dunia, pada forum-forum dunia internasional bahwa India mendukung secara penuh apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan Indonesia. Kemudian perkembangan dari strategi diplomasi tersebut, Indonesia mendapatkan dukungan India di forumnya. Jadi strategi diplomasi Indonesia mendapatkan dukungan full dari India. Oke, lanjut. Melalui jalur ekonomi, pemerintah Republik Indonesia menerapkan strategi untuk membuat sebuah kontak dagang langsung negara asing seperti dengan Amerika Serikat, Malaya, dan Singapura. Indonesia kemudian mendirikan Banking and Training Corporation (BTC) yang dipimpin oleh Dr. Sumitro dan Dr. Oeng Eng Di. Pada tahun 1957 Indonesia juga membentuk lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia Office atau INDOF. Strategi ekonomi dinilai cukup efektif karena dua hal utama. Satu, negara yang berinteraksi dagang langsung dengan Indonesia merasa tidak nyaman dengan adanya blokade laut Belanda, seperti kasus ditahannya kapal dagang Amerika Serikat Martin Barnum. Negara partner dagang Indonesia akan secara langsung mendukung Indonesia untuk mencabut blokade laut Belanda. Jadi ini strategi ekonomi dinilai cukup efektif bahwa negara-negara yang berinteraksi dengan Indonesia atau yang melakukan kontak dagang itu merasa tidak nyaman karena adanya blokade laut. Kemudian secara tidak langsung partner-partner dagang Indonesia itu mendukung Indonesia di kancah atau di forum-forum internasional. Oke, lanjut. Oke, cukup. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Jadi itu tadi pemaparan materi 2 bab.
awal-awal kemerdekaan. Jadi saya mengharapkan adik-adik bisa menyimak video pembelajaran ini. Kemudian setelah ini akan dikirimkan juga kuis, jadi adik-adik bisa menjawab kuis, kemudian dikirimkan ulang melalui WA atau bisa melalui Classroom. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.